Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Nadia Alwin. Nadia Alwin ini mengalami kejadian seram saat dia sedang melakukan reuni kecil-kecilan di sebuah hotel di kota Bogor. Tapi sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Kejadian ini bermula di saat aku dan teman-temanku sedang mengadakan reuni kecil-kecilan di salah satu hotel di kota Bogor. Sekitar bulan September, aku dipesankan hotel oleh dua temanku itu. Lalu kita bertiga pun menginap di salah satu hotel yang berada di kota Bogor tersebut. Aku masih ingat, saat itu hari Sabtu, dan aku sampai di sana pas azan maghrib. Dikarenakan aku kerja di daerah Cibinong dan pulang sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di hotel, aku pun segera memarkirkan motorku di tempat parkir. Lalu aku berjalan masuk, dan ternyata temanku sudah menjemputku di lobi hotel. Lalu kami pun naik menggunakan lift menuju ke lantai 6. Karena kamar yang kami pesan itu berada di lantai 6. Setelah kami berada di dalam kamar hotel, kami pun langsung bercengkrama dan bertanya kabar satu sama lainnya. Dan saat itu kebetulan aku sedang hamil muda, 2 bulanan. Saat itu juga, aku pun segera mengabari suamiku dan memberitahunya kalau aku sudah berada di hotel bersama teman-teman. Sekitar jam 8 malam, suamiku baru membalas. Karena beliau baru saja pulang kerja dan baru sampai ke rumah kami. Seperti biasa, suamiku selalu memesankan makanan untukku dan teman-temanku bila dalam acara seperti itu. Tak lama, tiba-tiba suamiku menelpon dan bilang kalau dia sudah memesankan McD untuk kami. Lalu sekitar setengah jam kemudian, Gojek pun sudah ada di lobi hotel. Aku pun berinisiatif untuk ke lobi untuk mengambil makanan yang dipesankan tadi.
Toh aku pikir aku tinggal turun menggunakan lift. Karena saat itu aku sedang berada di lantai 6, kartu akses pun aku bawa dan aku masukkan ke kantong. Saat aku sedang berada di dalam lift, perasaanku biasa saja. Walaupun posisiku saat itu sendirian. Nggak ada rasa takut apapun. Karena liftnya masih bagus. Dan aku rasa ini hotel juga tidak tua umurnya. Lalu aku pijit itu tombol L. Dengan tujuan lobby tadi. Tapi alih-alih ke bawah, ini lift malah naik ke atas. Dan aku lihat tombol 8 itu nyala. Seperti ada yang pencet. Saat itu aku berpikir mungkin ada orang dari lantai 8 yang pencet. Ya udah dong, aku biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa, pas mau sampai di lantai 8 itu, lift mendadak mengeluarkan suara. Seperti rusak gitu. Aku berusaha untuk tidak panik. Karena aku berpikir, toh nanti di lantai 8 itu terbuka dan ada orang yang naik. Tapi ternyata gelap. Kosong, gak ada yang naik. Buat kalian yang berpikir mungkin saja memang ada yang pencet dari lantai 8, tapi sudah naik lift lain. No, saat itu hanya satu lift yang dihidupkan. Di situ aku panik. Aku istighfar berkali-kali, bahkan membaca ayat kursi. Oh ya, kartu akses nggak aku keluarin. Nggak tahu kenapa, aku nggak kepikiran untuk pencet lagi lantai 6. Saat itu, yang ada di pikiranku cuma ini lift turun dari situ. Sambil baca, aku sambil pencet L berkali-kali. Karena L bisa dipencet tanpa harus pakai akses. Akhirnya itu lift ketutup dan turun. Tapi turun ke lantai 6 lagi. Saat itu juga aku langsung keluar dari lift setengah teriak dan lari ke kamar yang ada temanku tadi. Kata temanku, mukaku udah pucat pasti. Dan mereka dengan penuh pengertian gak tanya padaku. Aku cuma dikasih minum dan ditemaninya ke lobi. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di lobi. Lalu, si abang Gojek bilang setengah kesal. Kok lama amat, Mbak? Saya udah mau sejam loh di sini nunggu. Aku pun hanya tersenyum. Sambil aku kasih uang tips yang sudah aku siapkan. Kami pun naik lagi ke atas, menuju ke kamar. Saat sudah di kamar, aku baru bisa cerita tentang kejadian yang aku alami di lift tadi. Dan teman-temanku bilang, kita tahu pasti ada yang nggak beres karena lu nggak sampai-sampai. begitu kata mereka. Saat itu, teman-temanku juga merasa ada yang aneh dari ini hotel. Memang hawanya beda gitu. Tapi mereka nggak bilang, karena takutnya malah nakutin. Keesokan harinya,
Kami pun penasaran. Kami sepakat untuk mencoba lift dan memijit tombol angka 8 serta mempraktekkan lagi kejadian semalam. Yang jadi pertanyaan di otakku adalah lift terbuka di lantai 8. Tetapi dari dalam lift tombol 8 menyala. Itu artinya ada yang memijit angka 8 itu. Saat kami praktikan, ternyata tombol angka 8 nggak bisa dipencet tanpa akses. Dan nggak sengaja pas kami lagi coba-coba lift ini di pagi hari, lift kami tiba-tiba naik, tapi nggak ada nomor yang nyala. Pas berhenti di lantai 8, ada tuh yang naik. Itu artinya kalau lift dipencet dari luar, angka di dalam nggak akan nyala. Tapi semalam itu angka 8-nya nyala. Pas lift kebuka di lantai 8 itu, atmosfer pagi dan malam jauh berbeda. Saat pagi, atmosfernya biasa saja. Tapi kok pas malam, aku lihat gelap gulita dan bau debu usang gitu. Aku pun heran kenapa aku balik lagi ke lantai 6. Padahal aku nggak mencet tombol dan pakai akses. Oh iya, by the way, ternyata semalaman temanku nggak bisa tidur. Kata dia, seperti ada yang ngeliatin dan merhatiin dia. Pantas saja aku sholat malam jam 3 pun ada rasa takut ke kamar mandi. Dan iya, aku pun merasakan hal yang sama. Ngerasa seperti ada yang ngeliatin dan merhatiin. Itu pun semalam aku sholat buru-buru. Gak tahu, beda aja. Takut aja gitu. Temanku pun baru bisa tidur pas aku selesai sholat. Mungkin aku lagi apes kali ya. Dan aku baru tahu, ternyata kalau orang hamil itu wangi. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.